Hi everyone, it's nice to see all of you again, to be in this life again. It's really a blessing for me to minister to all of you in this live Instagram. Biarlah di bulan yang baru ini, bulan Agustus ini, biarlah menjadi bulan yang penuh berkat bagi kita semua. Bulan yang penuh dengan kemenangan, bulan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, penuh dengan mujizat Allah, dan penuh dengan jawaban-jawaban doa. Dan let us experience God in this month of August, as I believe that new month will always bring us new hope, new miracles, new restoration, new impact, and new things that God has prepared for us in our life, especially in this new month of August. I would welcome for all of you to join as we're going to start worship in a few minutes, and we're going to have Brother Michael Panjaitan, singer of Kuasamu Terlebih Besar, and he's one of the famous songwriter, and I believe all of you will be really blessed by his testimony and sharing. And so you can tell to your friends to join our live, tell to your group or anyone that you know, so that they can also learn something and they can also feel blessed through this live Instagram program. I have to wait until more people join us. We are going to start soon. Hope all of you are well, by the way. Hope all of you are fine, living in the grace of God, experiencing miracles and getting your prayers answered by God. Hope so you are blessed and ready to start this live Instagram program with us. Because as I worship, it's not only me who is worshiping, but I hope and I expect that all of us will worship from our own houses, from our own home, to ask the presence of God to be in our midst. So let's prepare our hearts, and before that, let's pray. Father in heaven, we give you thanks, we give you glory, we give you all the honor, Father. We give you our best gratitude of worship, Father. Lord, we know one thing, Lord, that if we can enter this new month of August, Father, in the second day of the month, Father, it is not because of our strength, not because of our might, not because of our anything, Father, but it's all simply because of your grace in our life, Father. Thank you for your mercy, for your goodness, for your kindness towards our life in this 8 months of 2020, Father. If we can be at this very moment right now, Father, it's only because of you, Father, not because of anything else, Father. Lord, as now we're going to worship you, Father, let your presence fill our hearts, fill our house, fill our families, Father. Let your anointing be upon our hearts and our families, Father. Thank you for everything, Father. We just render this worship time, this talk show into your hands, Father. Biarlah kami belajar sesuatu hari ini, Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi orang yang sama sewaktu kami tidak belajar, Tuhan. Biarlah hari ini, Tuhan, kami belajar dan kami diubahkan oleh setiap sharing firman-Mu, Tuhan, yang Kau izinkan hamba-Mu, Brother Michael Panjaitan, untuk sampaikan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami koneksi internet terbaik. Terima kasih, Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Let's prepare our hearts and worship the Lord, because He loves us. Dia sangat mengasihi kita. Kasih Dia tidak pernah berubah bagi kita, dan kita pun harus mengasihi Dia sama seperti bagaimana Dia mengasihi kita. Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau.
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rancanganmu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Hanya mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya ya Tuhan di dalam hidupku. Syaralanamu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, kami mau mengasihimu Tuhan. Syariara nama Yese, kami angkat tangan kami, angkat hati kami, karena kami mengasihimu. Oh, memberitakan kebenaranmu,
adalah tugas setiap kami. Oh, hanya Kau yang kami pandang Tuhan di dalam hidup kami. Syakamo ya nama reteka ya nama se. Oh, syarara nama ya se. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Kau baik bagi kami. Oh, baik perbuatan-Mu, tak pernah gagal perbuatan-Mu. Oh, penuh dengan harapan bagi setiap kami. Oh, ya rala nama ya she, rala nama ya se. Kami memuji Engkau. Oh, ya rala nama ya she, karala nama ya rala nama ya se. Kirya rala nama ya se, karala namo ya rala nama ya se. Oh, kami memuji-Mu. Kami ada karena perbuatan-Mu, karena kasih karunia-Mu. Yesus, haleluya, haleluya. Syarala nama ya se, karala namo ya rala nama ya se. Kirya rala nama ya se, karala namo. Oh, kami memuji Engkau, Raja segala raja. Perbuatan-Mu baik. Oh Yesus, Kau Allah yang baik bagi kami. Tiada pernah berkesudahan kasih setia-Mu bagi kami. Kau Allah yang setia, menuntun setiap langkah kami, menuntun setiap hidup kami. Haleluya. Secara lala namanya se. Kami angkat hati kami, menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Allah
Allah yang baik. Oh, kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, bagi kesetiaan-Mu, bagi kasih-Mu dalam hidup kami. Yesus, Yesus, kami menyembah-Mu, Allah yang baik, Allah yang setia. Ya namanya syarana namanya se, kira namanya se kanamu. Allah yang baik, perbuatan-Mu besar, oh, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, puji namanya. Sambut Brother Michael Panjaitan. Halo. Halo brother, apa kabar? Baik. Daniel apa kabar? Baik. Brother, kok suaranya jauh? Jauh ya? Ini jelas nggak? Iya, suaranya? jauh. Ini jelas nggak? Masih sih, kayak kecil sekali. Kecil. Kalau ini masih kecil juga? Masih. Oke, aku sebentar ya. Aku cabut sebentar ya. Oke. Bukannya Kami Oke. Coba sekarang. Halo. Halo kakak. Masih jauh suaranya. Masih agak kecil sih, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa kak. Loh, kenapa ya? Padahal ini udah kencang banget loh di sini. Nggak tahu, kayak kecil gitu suaranya kak. Coba nih yang dengerin, yang nonton, kecil nggak suaranya ya? Volume aku sih udah. Padahal ini udah maksimal banget loh. Ini aku teriak-teriak lagi. Oh, ya. Oke. Kita mulai dalam doa dulu ya kak ya. Siap. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hamba-Mu, kakak Michael Panjaitan, Tuhan boleh bertemu dengan hamba Tuhan dan boleh sharing-sharing tentang kebaikan-Mu, tentang anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua karena perbuatan-Mu dan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu, beracaralah, bertatalah sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami percaya, amin. Oke, kakak, kedengaran gak kak suara aku kak? Halo? Coba ya. Coba. Sepertinya ada gangguan internet sedikit. Halo, Daniel. Halo, iya kak. Sorry, Kak, jelas, banyak gangguan. Aman ya? Aman kak, di tempat Ya. aku aman kak. Ya, Oke. siap. Gimana? Kak, Apa kabar? aku pengen baik kak, kakak apa kabar? Selalu Gimana baik. hari-hari ini?
Puji Tuhan, Puji. baik-baik semuanya. Wah, luar biasa. Kak, Ya, sebuah ya. kehormatan bagi aku banget, Kak, bisa Hmm, kehadiran Kakak yang biasanya aku cuma nonton live Instagramnya doang sama nonton YouTube. Akhirnya bisa berbincang-bincang bareng. Terima kasih banyak, Kak, buat waktunya, Kak. thank you Daniel, Thank you thank banget, Kak. you. Kak, aku pengen tahu nih, Kak. Kakak Iya, kan gimana? pelayanan, Kak. Aku pengen tanya, Mm-mm. apakah Kakak memang dari keluarga yang udah kenal Tuhan sebelumnya atau gimana nih, Kak? Iya, jadi sebenarnya kalau mau ditanya apakah memang keluarga dari yang kenal Tuhan, dari even dari kakek saya, dari opa saya, kalau kita sebutnya orang Batak kan opung gitu ya, dari opung saya Mm-mm, pun mm-mm. sudah pendeta gitu ya. Jadi memang Wow. papaku itu tadinya sempat kerja, mama juga kerja, terus akhirnya dengan satu pengalaman mereka memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan, papa saya ninggalin pekerjaan lalu buka gereja sampai akhirnya papa saya jadi gembala, mama saya jadi ibu Wow. gembala, dan sekarang saya jadi anak gembala. Wah, luar Iya. biasa keren. Kak, Hmm. aku pengen tahu nih, Kak. Aku selalu percaya dan aku yakin semua kita juga percaya bahwa ke keluarga yang kenal Tuhan kan gak menentukan hubungan kita sama Tuhan, seberapa Hmm, kita hmm. kenal Tuhan, seberapa kita udah Iya, ngalamin Tuhan, betul kan Kak ya? betul, betul, Nah, aku betul. pengen tahu nih Kak, kapan sih Kakak bener-bener ngalamin Tuhan dalam hidup Kakak? Ya, lu jujur ya seperti yang Daniel kasih tahu tadi ya, bahwa kalau papa mama kita katakanlah sekarang kan waktu itu papa mamaku sudah jadi pendeta, tapi itu nggak jaminan untuk Mm-mm, aku jadi hidup benar gitu ya, karena kan memang hidup betul, itu bisa berubah, kita itu bisa berubah kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus sendiri, kan gitu ya. benar, Karena setuju, aku betul, ngalamin itu, jadi dulu itu paling malas yang namanya eh, jangankan untuk ibadah pelayanan gitu, ibadah pun malas gitu ya. Jadi mm, apalagi jadi pelayanan sampai seperti hari ini gitu, full melayani Tuhan itu sesuatu yang benar-benar di luar logikaku, di luar pikiranku, nggak masuk cita-cita wow, sama sekali gitu ya, karena memang nggak mau lah ngapain melayani Tuhan, buang-buang waktu gitu loh mm, istilahnya. mm, Dan ya, ya, waktu itu betul, punya cita-cita yang lain, tapi pada mm, satu saat, bayangin aja ya, papaku kan dulu sudah jadi pendeta, itu kan ada ibadah ibadah pemuda setiap Sabtu gitu kan. oke, Itu ya, aku malas banget yang biasanya main-main sama teman harus oh, ikut ibadah kan gitu ya. Aku tuh jadi mm, caranya, kan papa mamaku kan nggak ikut ibadah. Ya, jadi benar, aku itu ibadah jam 7 malam. Aku ya, dari jam 5 atau setengah 6 udah jalan keluar, udah keluar dari rumah, udah rapi-rapi gitu. Terus mm, papaku nanya, mau kemana? Ya, aku mau ke gereja gitu. Jadi mereka pikir mm, itu aku ikut ibadah persiapan. Ini anak mm, baik, ini anak mantap gitu ya. Maksudnya malaikat deh ini anak gue gitu. ya, 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 Padahal ya, sebenarnya ya, aku ya, ya. nggak ke gereja, aku pergi ke tempat teman-temanku nongkrong dan ya Oh, semuanya lah gitu. Terus nanti aku ya, ya, lihat sudah jam 7 lewat, hampir jam Heeh, 8 gitu ya. baru Ini pulang. ini saatnya khotbah, aku ke gereja gitu. Oh, Aku ke gereja, luar lalu biasa. pulang ibadah kan ke rumah. Jadi papa mamaku pikir aku pulang dari gereja kan gitu ya. Heeh, heeh, Jadi heeh. banyak banget, tapi sampai suatu saat aku pernah datang ke ulang tahun temanku, harusnya ibadah gitu ya, aku datang ke ulang tahun teman, ya aku pikir Mm, bisalah santai sebentar gitu. Pas aku ke mm. gereja, aku datang ke gereja, aku nggak tahu kalau papaku yang khotbah hari itu. Jadi jadi papaku lihat, Ajaib. iya papaku lihat langsung, aku langsung mikirnya, aduh akhir zaman deh hidup gue kan gitu waktu itu ya, ketahuan kan. Iya, Jadi iya, 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 iya. Terus? papaku nggak marah di situ, tapi nyampe rumah dia Heeh. ambil kayu gede, Heeh. palang palang pintu. Hmm. Kalau zaman dulu kan tutup pintu itu dipalang itu, kalau istilah kita tuh Iya, iya. sordak, orang Batak bilangnya sordak gitu ya. Itu Oke. kayu gede banget dipukul ke Hah? saya hanya karena nggak ikut ibadah gitu. Nah, sampai suatu Hmm. saat ya aku pikirin itu belum bawa perubahan dalam hidup gitu ya. Hmm. Perubahannya itu ya memang itu ketika kita punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Waktu itu aku ingat Betul. banget, aku lupa kelas berapa gitu ya, tapi masih sekolah. Hmm. Dan waktu itu Hmm. kondisinya aku ikut pelayanan, ada bukan ikut pelayanan, ikut ibadah, ada KKR gitu ke daerah-daerah gitu. Dan aku ikut, Oke. aku duduk Oke. di kursi itu lapangan kan, ada Iya, iya, kursi, iya. aku duduk di kursi, tiba-tiba pas lagi menyembah, orang-orang lagi penyembahan gitu, aku lihat kayak ada Hmm. satu cahaya dari langit gitu, kayak bintang terang banget itu jatuh ke aku gitu. Aku Wah. sampai nggak bisa tahan, aku langsung jatuh ke tanah, aku Ya, nangis-nangis. ya. Waktu itu masih baru-baru ibadah, maksudnya belum altar call, belum firman gitu ya. Hmm. Langsung Hmm. nangis-nangis segala macam, dan sejak saat itu kasih mula-mula, sejak saat itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu Ya. saya memutuskan tanpa paksaan, tanpa ajakan, Hmm. tanpa apapun, aku memutuskan untuk Hmm. aku melayani Tuhan gitu. Luar biasa. Puji Pelayanan Tuhan. pertama sebagai apa nih, Kak? Kalau dulu itu kan aku eh,
Kalau di Jakarta ya, bicara Jakarta itu, kalau di Jakarta aku mulai dari penerima tamu, jadi usher, jadi kolektan Oke. gitu. Itu di Oke. awal-awal di Jakarta 2006. Mhm. Itu aku ya jadi penerima tamu, jadi kolektan, and then naik jadi singer, akhirnya jadi worship leader gitu. Wah, luar biasa. Mm-mm. Sebelum di Jakarta pernah pelayanan juga, Kak? Di kampung, kan aku orang kampung. Aku kampungnya itu di Tarutung. Daniel belum pernah ke Tarutung ya? Belum. Tarutung Nantilah itu di setelah. Tarutung itu daerah Danau Toba lagi ke sono. Itu aku udah Oke. pelayanan juga karena kan papa mamaku sudah jadi pendeta. Jadi memang kita ikut Oke. kegiatan gereja pelayanan gitu. Wah, luar biasa. Kak, aku pengen tahu nih, Mm-mm. Kak. Iya. Kakak kan aku pernah dengar sebelum menjadi seorang worship leader kan Hmm. pernah ada perjuangan untuk mencapai menjadi seorang penyanyi. Nah, itu gimana tuh, Kak, ceritanya, Kak? Perjuangan dalam artian dulu kan benar-benar gak bisa nyanyi sama sekali. Even di YouTube pun ada kesaksian ini kan. Jadi aku nggak bisa nyanyi, nggak punya suara gitu. Jadi aku sampai disebut suara angsa dan aku dihina orang, nggak bisa nyanyi segala macam. Nah tapi kan waktu itu Itu kerinduannya setiap kali pengen. audisi begitu, Kak? eh jadi waktu itu ada tesnya kan. Kampung itu ada Mm-mm. tesnya. Jadi aku Audisi. datang, ketika dites ditolak gitu. Mm-mm. Sampai akhirnya Mm-mm. disebut ini Michael nih suara angsa gitu. Dan waktu itu aku malu banget, diketawain orang, dipermalukan orang. Sejak saat itu aku nggak mau pelayanan, tapi aku doa gini, Tuhan, aku mau melayani Tuhan lewat suara, kasih aku Wah, suara. I pray every single day of my life, setiap hari dalam wah. hidup itu doa minta suara sama Tuhan, dan puji Tuhan, Mm. Tuhan kasih. Gitu, jadi memang ada perjuangan yang luar biasa. Kak, aku mau tahu nih, Kak. Kakak pengen jadi penyanyi tuh pas udah jadi Usher Glitter, apa sebelum jadi Usher Glitter, apa pas lagi jadi Usher Glitter? Eh, jadi itu kan di Tarutung kan, di kampung Hmm. masih Tarutung itu jadi udah jadi singer waktu itu kan udah mulai dapat dikasih suara Oke. gitu ya. Oke. Cuman pas nyampe itu 2000 itu aku SMA gitu. Jadi nyampe di Jakarta ya memang aku udah nyanyi gitu ya di Jakarta. Tapi kan aku memulai pelayananku seperti yang aku kasih tahu tadi, aku memulai pelayananku dari yang paling kecil. Waktu itu aku jadi penerima tamu, jadi kolektan, and then naik jadi singer dan sampai jadi worship leader kayak hari ini. Banyak orang berpikir kan suka mikirnya oke, melihat Michael Panjaitan itu ya seperti kondisi sekarang. Seorang katakanlah Hmm. penyanyi, oh ya worship leader atau apa. Mereka nggak lihat proses di bawah, proses di balik Benar. itu semua, Setuju. ya kan. Setuju. Banyak Setuju sih. perjuangan. Setuju. Mulai mulai dari yang dihina, nggak dianggap, mulai dari dipermalukan, aduh semuanya. Tuhan udah izinkan itu untuk aku Wah. bisa hari ini bisa berkata ya kalau aku bisa seperti ini karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Gitu. Kak, berarti pas lagi jadi Usher Glitter itu kakak udah pengen yang namanya melayani Tuhan di dalam pelayanan suara vokal kayak gitu itu udah dari waktu lagi di Jakarta. Enggak, Ya, ya, Kak. dari kampung, udah, dari kampung udah. Berarti dari kampung udah dihina-hina gitu juga, Kak. Loh, aku dihinanya itu di kampung dulu. Wah. Iya. Nggak pernah kepikiran akan ke Jakarta gitu. Sampai akhirnya Hmm. bisa di Jakarta, ini pun aduh anugerah Tuhan lah, penggenapan janji dan rencana Tuhan. Terus Kak udah mencapai segitu banyak misalnya kayak udah sampai dibilang suara angsa atau apa itu kan pasti menyakitkan ya Kak. Sampai terus Kakak bisa menjadi seorang worship leader seperti sekarang itu gimana Kak titik perubahan itu? Kapan titik perubahan itu terjadi? 2004, 2004 awalnya. Awalnya Hmm. 2004, mulai nyanyi sampai Hmm. hari ini. Di 16 Itu tahun. begitu aja akhirnya diterima oleh tes ngetes Diterima. gimana Kak? Waktu itu jadi Diterima. sebenarnya ceritanya itu di YouTube ada kesaksian soal itu gitu ya. Tapi singkatnya adalah ya memang ketika Tuhan sudah jawab doa kita, Tuhan buka jalan, Tuhan akan nyatakan gitu loh. Maksudnya nggak akan ada yang bisa menghalangi. Termasuk waktu itu Tuhan akan pakai segala macam cara. Waktu itu aku nggak jadi yang eh, nggak sadar kalau suaraku udah dijawab Tuhan, doaku dijawab Tuhan gitu loh. Hmm. Jadi nggak sadar, dan tiba-tiba aja orang yang sadar, orang yang sekitarku yang Michael kok jadi penyanyi, Michael suaranya kenapa jadi bagus gitu, mau ikut nggak jadi singer, itu di kampung waktu itu, dan mau gitu, dan disuruh ikut tes lagi, sempat syok juga kan, keingat lagi tes nanti dipermalukan lagi gitu, tapi waktu Ya, itu ya. ya udah ayo gitu ikut tes, Hmm. dan I know maksudnya karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan kasih kesempatan diterima, and then jadi singer, terus melayani sampai hari ini.
luar biasa. Kak, Ya, aku pernah mendengar katanya kakak sempat maunya menjadi penyanyi di dunia sekuler, betul nggak kak? sempat nyoba, Hmm. even di Indonesian Idol juga, terus apa namanya di 2010 kan aku lulus sekolah teologi tuh, 2010 Wow, luar biasa, Mm-mm. keren. Sekolah Aku teologi nggak pernah. di Petamburan, waktu itu di Petamburan 2010. Wow. Tapi lulus dari situ aku gabung sama manajemen. Waktu itu aku Hmm, ikut di satu band, ada band waktu itu hmm, ya. Maksudnya ada hmm. grup satu band itu ya. Jadi kita udah buat single dan waktu itu udah sempat masuk dahsyat juga RCTI segala macem lah gitu. Cuman Namanya apa kak? Namanya apa? jam Nama sih, band? jam Nama sih itu band? nggak jam sih namanya. Dan waktu itu nggak terlalu karena baru single pertama aku langsung keluar karena Kenapa eh, kak? dunia sekuler itu kan kadang-kadang orang berpikir, ah, dunia sekuler kan kita bisa jadi terang di dunia sekuler segala macam. I know, Hmm, hmm. tapi firman Tuhan juga berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di dunia Betul. sekuler itu aku itu susah untuk pelayanan karena kan off airnya itu kan Hmm, banyak, maksudnya kayak ya off air lah nyanyi di mana-mana gitu itu kan hmm, kebanyakan Sabtu hmm. Minggu acara Sabtu Minggu. Benar, Sementara benar. Sabtu Minggu aku pelayanan, akhirnya susah Betul. untuk pelayanan. Benar. Terus orang kalau lagi kita meeting minumnya itu Iya, iya. minuman keras dan aku minumnya mineral, aqua gitu waktu itu. Gak enak juga sampai ditegur sama manajemen kita, Michael please be flexible aja gitu kan. Ini kan nggak ada yang lihat waktu itu di kayak di klub, maksudnya di room dibuka kamar gitu ruangan terus buat meeting dan orang-orang pada Hmm, merokok dan minum apa segala macam kan aku nggak cocok nggak bisa. Nah, hmm. puji Tuhan itu nggak nyoba nggak ikut maksudnya nggak ikut ikutan ngerokok atau apa nggak tapi I know itu nggak bagus buat kesehatan rohaniku Betul. gitu ya sampai Setuju. suatu saat aku susah pelayanan and then mamaku telepon mamaku cuma kasih tahu mau jadi apapun jangan sampai lupa sama Tuhan jangan sampai Ya, lupa melayani ya. Tuhan dan waktu Setuju. itu aku langsung berpikir oke, dengan ada di band ini jujur waktu itu kan namanya di band kan enak banget lah maksudnya masuk Iya, TV apa semua segala iya. macam cuman Setuju. Ah, membuat aku setuju. makin jauh dari Tuhan. Sampai akhirnya Hmm, aku batalin kontrak dan hmm, selesai semuanya. Itu 2010, 2012 dapat tawaran lagi. Aku diajak lagi untuk join Indonesian Idol waktu itu. hmm, Aku pikir ya udahlah, ayo gitu coba. hmm, Ya, tapi mungkin banyak orang tahu lah di dalamnya. Itu kan banyak permainan apa segala macam lah gitu ya. Sampai akhirnya hmm. aku enggak lagi. Terus habis itu pelayanan full. And then gabung di NDC Worship 2015 lagi 2018 sendiri 2018 aku ditelepon lagi untuk gabung sama manajemen RCTI MNC SMN kan label manajemen mereka. Iya, iya, iya. Aku ditawarin untuk nyanyi satu lagu sekuler waktu itu pun Hmm, kejadiannya itu pagi-pagi aku ingat banget pagi-pagi aku ditelepon sama produser rohani iya. dikasih tahu Michael kita mau buatin album rohani buat Michael gitu ya dan orang-orang kan harus bayar duit banyak untuk dibuatin album. Sementara Hmm. aku dikasih kesempatan sama Tuhan untuk nggak bayar apa-apa, aku ditawarin justru dibikinin Wow, album gitu ya. Itu kan wow, pagi. iya, iya, Dan iya, then iya, aku iya. katakan oke gitu. Hari yang Hmm, sama, siangnya hmm, jam 12 aku ditelepon sama ada produser hmm. nawarin aku ya itu tadi gabung sama RCTI, SMN segala RCTI. macam Iya, iya. untuk Terus? untuk jadi nyanyi sekuler gitu. Waktu itu Hmm, alasannya begini, Michael kan di dunia rohani, dunia pelayanan orang-orang udah tahu. Nanti kalau Michael di dunia hmm, sekuler hmm, juga orang makin tahu, makin banyak hmm. fansnya lah apa segala macam. Benar, Dan benar, waktu itu benar. Iya, aku ditawarin satu lagu kesukaanku juga waktu itu. Di hmm. recycle gitu. Jadi selepas kau pergi gitu. Mungkin Daniel belum tahu lagunya lah gitu. Itu lagu Pernah dengar kesukaan nggak? saya dulu Hmm, dan saya diminta nyanyiin ulang. hmm, Artinya lagu kesukaanku pasti bisa lah enak banget gitu. Tapi ternyata waktu hmm. itu aku Betul, langsung betul, betul. mikir dunia sekuler it's not my word. Maksudnya aku nggak dipanggil Tuhan Yes. untuk ke sana. Aku langsung ngomong Tuh. no thank you. Aku mau tetap pelayanan Wow. gitu. Terus Ya. produsernya kasih tahu kamu doa dulu, tanya keluarga Hmm, dulu segala macam. hmm, Aku udah hmm, meyakinkan diriku aku hidup hmm, untuk melayani Tuhan. hmm, hmm, Lalu banyak waktu itu hmm. di Instagram pada ada yang oke, pelayanan aja, tapi ada juga yang udah ambil aja sekulernya, kan saatnya Iya, jadi iya. terang begini segala macam. Benar, Tapi aku benar. tahu hidupku nggak di sana.
Kan kita tahu betul, panggilan kita. betul, betul. Kalau segi ekonomi, segi uang segala macam, terkenal, fame-nya semua, aku akan Betul. memilih sekuler waktu itu. Karena kan di backup sama TV terbesar di Indonesia kan gitu ya. Cuman Iya, lagi-lagi aku iya, iya. pikir, Pasti. aku harus memilih apakah aku Mm-mm. mau di backup sama TV terbesar di Indonesia atau di backup sama Tuhan yang jauh lebih besar dari itu semua. And Betul. then waktu itu aku memilih untuk tetap pelayanan dan sampai hari ini aku melayani Tuhan. Gitu. Wow, keren Kak. So Kak, aku pengen tanya nih Kak. Tadi kan Iya. Kakak bilang Kakak sempat masuk ke Indonesian Idol. Di Hmm. Indonesian Idol itu Kakak udah, maksudnya kayak udah sempat lolos di sesi audisinya apa Enggak. gimana Kak? Hmm. Aduh sebenarnya nggak pengen ceritain ya karena Oh ya, oke, nggak settingan apa-apa. gitu. Bukan maksudnya settingan dalam artian nanti harus A B C dan D ya gitu. Jadi udah diaturin. Nanti Michael ini ngomongnya ini semua gitu. Jadi nggak mau yang Begitu udah di setting. ya begitulah kira-kira. Makanya aku kasih tahu nggak perlu dibahas gitu ya. Tapi Oke, intinya ya, ya. waktu itu iya. Jadi mungkin Iya, teman-teman yang iya. lagi nonton malam ini mungkin ada yang sudah pernah nyoba Indonesian Idol atau ajang pencarian bakat lain. Ya, Hmm. nggak semua orang, tapi rata-rata most dari semua orang yang ikut itu pasti tahu lah, pasti ngerti di dalam itu ada skenario, ada apa yang harus diikutin gitu. Oke, ya. Iya. Aku mungkin bagi sebagian orang yang berpikir kenapa aku nanya kayak gini ke Kak Michael, mungkin sebagai sedikit penegasan aja, jangan-jangan mungkin ada dari yang nonton berencana untuk mencoba, jadi mereka paling nggak bisa, ya tahulah sedikit banyak gitu, jadi mungkin kalau mereka coba nanti atau apa, nggak akan kaget atau apa. Oke, terlepas dari itu semua Kak, Iya. aku sempat terkejut pas mendengar kalau Kakak pernah sekolah teologi. Apa sih Kak yang buat Kakak mau sekolah teologi? Karena kebetulan Kak, aku juga sama nih Kak, lagi sekolah teologi. Jadi aku pengen tahu apa sih Oke. yang membuat Kakak mau sekolah teologi. Jadi aku 2004 lulus SMA. 2004 Hmm, itu lulus SMA. And then aku masuk sekolah Alkitab dulu 1 tahun. Sekolah Alkitab itu oke. di Medan. Itu benar-benar istilahnya kita itu penjara suci karena di asrama nggak boleh pakai handphone, Wow. nggak boleh ngobrol sama perempuan. Kalau kita laki-laki nggak boleh ngobrol sama perempuan, perempuan nggak boleh ngobrol sama laki-laki. Jam ngobrolnya itu ada, itu pun ruangannya ada, terbuka dan terang banget gitu ya. Terus keluar asrama hanya sekali seminggu, itu pun setengah jam, hanya untuk beli sabun apa segala macam. Jadi benar-benar nggak tahu dunia luar. Kalau ada Ya. tanggal merah, kalau ada 17 Agustus atau apa gitu, harusnya kan kita main. Kita nggak, kita Betul. pergi ke ladang, ke kebun. Benar-benar pembentukan itu di situ waktu itu 1 tahun, and then aku praktek lagi 1 tahun, jadi 2 tahun. Nah 2006 aku baru ke Jakarta. Waktu itu aku milih untuk sekolah teologi. Cuman kan karena aku basic pelayanan itu aku suka yang ke mana-mana gitu, ke daerah-daerah. Makanya mungkin teman-teman di Instagram yang nonton malam ini mungkin sering lihat aku pelayanan itu lebih banyak ke daerah-daerah. Ya, Betul, betul. ada Betul. banyak, maksudnya Ya, di ya. kota-kota gitu. Tapi lebih banyak juga aku lebih banyak ke dalam-dalam pelosok-pelosok gitu. Dan waktu itu kan prinsipnya cuma satu, aku pengen menceritakan tentang siapa itu Tuhan. Aku pengen menyaksikan kepada orang-orang bahwa Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa gitu ya. Tapi Ya, kan ya, ya. aku harus perlengkapi diriku, bukan cuma sekedar Betul, kesaksian, setuju. bukan cuma Yes. sekedar ini. And then waktu itu aku memilih untuk masuk sekolah teologi di Petamburan, jurusan misi. Aku ambil fakultas misi waktu itu. Karena kan itu yang cocok ke aku. Aku lebih ke lapangan gitu kira-kira. Jadi sebenarnya waktu itu kenapa aku ngambil sekolah teologi, karena aku tahu aku harus memperlengkapi diriku gitu kan, Betul, betul. untuk bisa pelayanan sampai hari ini. Ya, ya, ya. Gitu. Luar biasa. Kak, apa sih Kak kayak dorongan, kenapa bisa ada kayak dorongan untuk Kakak memberitakan Tuhan ke orang-orang? Apakah itu karena Kakak melihat ayah Kakak adalah seorang gembala, ataukah memang kerinduan itu memang ada begitu kencangnya dalam hati Kakak? Kalau dibilang karena ngelihat papa atau orang tua atau siapa lagi, itu enggak sama sekali. Jadi karena aku sadar banget hidupku itu karena anugerah Tuhan. Duh, mungkin teman-teman yang nonton udah tahu lah kesaksian hidupku gimana, di YouTube juga ada gitu ya. Banyak banget perbuatan Tuhan, banyak banget pertolongan Tuhan dalam hidupku yang membuat aku berkata, ya aku kalau hidup sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan aku udah mati, udah lama gitu ya.
Tapi karena anugerah Tuhan aku masih bisa hidup. Aku mau pakai kesempatan ini untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Makanya aku senang banget di Mazmur. Mazmur berapa ya? Yang ada juga lagunya I will live, I will not die, I will declare gitu. Aku Oh aku iya nggak iya. Iya. aku tetapi aku tidak akan mati, aku akan hidup untuk menyaksikan perbuatan Tuhan Iya. yang besar Amin, gitu ya. amin ya. Dan Ya, ya. itu yang aku pegang dalam hidupku sampai hari ini. Maksudnya Luar biasa. I know kesempatan untuk melayani itu kan nggak semua orang punya panggilan pelayanan. Betul. Dan aku Betul. nggak ngasih tahu semua orang harus kayak kita nih, harus sekolah teologi. Oh enggak, masing-masing punya panggilan ya kan. Benar, Nah, benar setuju. dan aku bersyukur Tuhan panggil aku untuk menjadi salah satu alatnya menceritakan perbuatan dan kebesaran Tuhan bagi banyak orang. Pengen ngasih tahu ke orang-orang kalau Tuhan sanggup melakukan perbuatan yang luar biasa dalam hidupku, Dia Tuhan yang sama yang sanggup menolong kalian gitu. Yes, amin, amin. Wah, luar Gitu. biasa. Kak, aku pengen tanya, kakak kan selama ini Iya. menjadi penyanyi. Kakak pernah nggak sih tulis lagu atau ya tulis lagu gitu? Ada beberapa Seperti apa, Kak? aja gitu. Pokoknya ya mungkin di YouTube bisa dilihat. Terus ada beberapa. Hmm, Terus hmm. sempat juga maksudnya di sekuler dan rohani itu ada lagu sekulernya, ada lagu rohani juga ada. Tuh. Kak, Ada aku sih. pengen tahu kan lah, kakak pernah bergabung di NDC Worship dan kemudian Yes. menciptakan lagu, menyanyikan lagu yang sangat disukai bahkan menjadi berkat bagi begitu banyak anak-anak Tuhan di Indonesia, bahkan aku rasa sampai ke seluruh dunia, yaitu lagu Kuasamu Terlebih Besar. Itu Puji lagu Tuhan. kakak tulis atau kakak nyanyiin atau bagaimana, Kak? Bisa sampai Jadi menyanyikan lagu? jadi ceritanya itu lagu itu ditulis sudah lama banget, itu refnya doang. Kuasamu Oke. terlebih besar ditulis sama Ko Joseph S. Jafar, our musik director kita gitu ya. Dia Oke, tulis oke, lagu ya, ya. itu dan waktu itu dia nggak punya baitnya, dia nggak ada hanya kau Tuhan, nggak ada. Terus ku percaya itu juga belum, jadi belum komplit. Memang Oke. sengaja diciptain untuk refnya aja gitu ya. Mm, 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 mm. Ketika kita rencana mau masuk album, lagunya kan sempat tidak diperhitungkan, sempat tidak dianggap karena menurut beberapa orang, bukan beberapa orang, menurut si Ko Joseph itu waktu itu kayaknya lagunya kurang, dalam tanda kutip kurang kekinian gitu ya, maksudnya terlalu jadul atau gimana lah gitu. Cuma Ya, ya, kita ya, semua ya. minta masukin aja. Tapi kondisinya Betul. kita belum punya verse-nya, belum punya lirik yang lengkap gitu lagunya. Akhirnya kita buat sama-sama sih. Kita karantina, terus kita buat lagunya. Itu pun mengalami perubahan beberapa kali. Kalau aslinya kan sekarang, hanya kau Tuhan penolongku. Kita ciptain itu pertama kali. Hanya engkau Tuhan penolong hidupku. Yang selalu setia bersamaku. Kasihmu, ya itu. Wow. Jadi ada perubahan demi perubahan, kita buat seperti ini, and then udah oke, tapi beberapa hari kemudian kayaknya kurang pas, ganti lagi. Jadi mengalami perubahan beberapa kali. Luar biasa. Bagaimana dengan lagu Karena Kemurahanmu itu, Kak? Aku ada Berkat, sampai hari ini. jadi sebenarnya berkat kemurahanmu Ya. itu bukan aku yang nyanyi, itu NDC Worship yang sekarang, which is itu William Wira ya. Tapi memang waktu itu pertama, kenapa? Jadi bukan cuma Daniel nih, banyak banget yang mikir itu aku yang nyanyi gitu ya. Jadi ceritanya memang pernah pelayanan satu saat ke Kalimantan. Nah, ketika pelayanan mereka request nih, Michael bisa nyanyi berkat kemurahanmu nggak gitu. Oh ya udah gitu. Nah, aku nyanyi. Pas aku nyanyi mereka shoot and then masukin ke YouTube kan. Oke. Sejak itu cukup dilihat orang, banyak yang lihat, aku aja kaget gitu ya respon orang. Nah, sejak itu tiap kali aku pelayanan kemana-mana, pelayanan diizinkan Tuhan pelayanan gitu ya, gereja-gereja pasti mintanya, Michael nyanyi lagu dong berkat kemurahanmu gitu. Jadi banyak orang pikir itu lagu aku yang nyanyi, ternyata bukan, itu NDC Worship punya gitu. Kakak kan tadi bilang bisa tulis lagu. Apa sih, Kak, yang biasa menginspirasi kakak untuk menulis lagu? Atau mungkin ada nggak sih lagu yang pas kayak kakak lagi dalam kesulitan apa, terus tiba-tiba Tuhan kasih lagu itu dan lagu itu tau-taunya menjadi kekuatan tersendiri juga bagi kakak? Aku inspirasi terbesar dari membuat lagu adalah firman Tuhan. Wow.
Yes, dari firman Tuhan. Karena aku tahu gini, Hmm. firman Tuhan berkata begini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan, right? Yes, amin, Nah, betul. jadi ketika banyak orang nggak sadar, ketika kita nyanyi, Hmm. ketika kita lagi menyembah Tuhan, kita lagi menyampaikan lagu gitu lewat mulut, Hmm. kita itu sedang menyampaikan firman Tuhan. Kita itu sedang Ya, mendeklarasikan firman Tuhan. Banyak orang nggak ya, sadar, mereka pikir cuman, oke, cuma sekedar nyanyi aja. Oh no, ketika kita hmm, bernyanyi, kita sedang mendeklarasikan firman Tuhan. Makanya banyak benar, orang bisa dilawat Tuhan, bisa dijamah Tuhan ketika dia menyembah Tuhan, dia betul. nyanyikan, semangatnya naik. Karena apa? Dia dengar apa yang diucapkan, dan dia ucapkan itu adalah firman Tuhan. Gitu ya. Hmm. Jadi Hmm. inspirasi terbesarku dalam menciptakan lagu adalah firman Tuhan. And then Wow, kadang-kadang dapat gitu aja, lagi nonton, lagi apa, semua Tuhan itu punya banyak cara untuk benar, memperlengkapi kita, untuk benar, menyatakan sesuatu dalam hidup kita, gitu. betul. Ada nggak kak lagunya yang benar-benar kayak jadi kekuatan gitu kak, yang kakak dapet terus totalnya benar-benar menguatkan diri kakak sendiri gitu? Ada. Waktu itu aku yang masuk sekolah Alkitab Mm-mm. 2004, yang aku kasih tahu penjara suci, yang waktu itu kan, yang Iya, iya, biasanya iya. bisa main handphone, biasanya Mm, mm, keluar gitu loh segala macam. mm, Aku harus dalam tanda kutip di penjara selama setahun. Aku hampir mm. give up, hampir menyerah waktu itu, dan ketika menyerah, I choose, aku memilih untuk datang kepada Tuhan, gitu ya. Hampir Ya, menyerah, aku memilih untuk datang menyembah Tuhan, dan ketika menyembah Tuhan, dapat lagu tuh, ada lagu tuh, yang menguatkan aku. Di YouTube apa ada, itu? bisa di search Apa Michael itu? Panjaitan, Ini Hidupku. Itu Oh ya, ya. Wow. ini Jadi, hidupku, pakai ku menjadi alat di tanganmu, ku persembahkan hidupku di mezbamu. Aku lupa liriknya. luar Pokoknya intinya biasa. di YouTube ada Michael Panjaitan, Ini Hidupku. Itu merupakan lagu komitmen saya pribadi Hmm, ketika aku hampir berkata, Tuhan, aku nggak mau pelayanan deh, kayaknya bukan duniaku gitu, bukan hmm, panggilanku. hmm, Dan aku memilih untuk menyembah Tuhan waktu itu. Mungkin hmm. kalau aku diam-diam aja nggak akan dapat lagu itu Betul. gitu. Tapi waktu itu aku ketika menyembah Tuhan dapat lagu itu, dan itu menguatkan secara pribadi. Wow, luar biasa keren kak. Kak, Gitu. se- Ya. orang kan banyak bilang kak, wah sekolah teologi pasti akan apa gampang hidupnya, terus jadi eh, di dunia misi juga akan gampang. Menurut kakak berjalan nih kak, udah lulus sekolah teologi dan berjalan dalam dunia misi itu mudah nggak sih kak? Atau ada juga tantangan-tantangan tersendiri? Bukan cuma sekedar misi ya, namanya dunia pelayanan itu pasti, Hmm, mau itu misi mau enggak mau apa, yang namanya dunia pelayanan itu akan punya tantangan tersendiri ketika eh, kita tidak sedang pelayanan. Dalam artian gini, hmm, orang-orang kadang mikirnya itu kalau kita sudah pelayanan, sudah di mimbar, itu kita itu adalah malaikat, ya kan? Kita adalah betul, orang yang betul, nggak betul, mungkin betul. Ya, ya, ya. melakukan kesalahan, kita Benar. adalah orang yang nggak mungkin melakukan yang Mm-mm, aneh-aneh gitu segala macam. mm-mm. Itu Benar, benar. jadi beban tersendiri ketika kita harus gini, harus menjaga. Hmm, Karena hmm, kan bukan soal caption yang bagus, bukan soal suaramu mm-mm. yang bagus, bukan soal ketika Betul, kamu lompat-lompat di panggung atau betul, khotbahmu luar biasa, no. betul. Tapi ketika kamu sedang tidak pelayanan, ketika sedang tidak di altar, Ya, ketika sedang tidak di mimbar, ya. itulah pelayanan yang sesungguhnya gitu loh. Maksudnya orang bisa melihat Hmm, gitu kan. hmm. Jadi tantangan lebih ke sana sih, karena memang kita kan harus ekstra hati-hati ini. Benar. Contohnya kayak aku pribadi gitu ya, mau bikin Hmm, caption atau mau apa segala macam. Kalau dulu zaman sebelum pelayanan kan mau tulis status di Facebook apa-apa aja terserah gitu. Zaman-zaman orang mm-mm. belum kenal kita siapa gitu ya. Benar, Sekarang benar, kan udah benar. mikir, oke, Betul. ini nggak bagus, ini yang bagus. Jadi lebih ke sana. Bagusnya adalah kita jadi lebih hati-hati terhadap diri sendiri, dan kita jadi lebih dalam tanda kutip lebih wise gitu ya dalam bertindak, dalam berkomentar, dalam berujar segala macam gitu. Di sosial media itu banyak banget yang jahat-jahat, banyak banget yang bikin kesel apa segala macam gitu ya. Benar, Cuman benar. ya posisinya kita itu kan nggak sama seperti orang yang nggak kenal Tuhan. Kita melayani Tuhan dalam tanda kutip begitu. Kita nggak Hmm, sama seperti orang-orang yang lain gitu ya. hmm, Itu membuat kita, jadi kalau ditanya masalah atau pergumulan atau struggle, banyak di lapangan banyak gitu ya. Tapi yang
sehari-harinya pun banyak banget ya itu gitu tadi kan. Kita harus bisa sabar ketika kita dihina orang. Kita harus bisa balas dengan baik ketika kita dihujat orang, dimaki-maki orang segala macam. Banyak banget. Jangankan hari ini pun, I don't know, mungkin dia nonton di sini. Hari ini pun ketika aku posting, tadi aku ada posting sesuatu, thy word is lamp unto my feet, firmanmu pelita bagi kakiku segala macam. Gitu ya. Langsung DM ke aku, nggak usah ngomong-ngomong firman kalau kamu kelakuannya masih ABC dan segala macam gitu-gitu ya. Ini orang bukan pertama kali, ini orang sudah berulang kali. Jadi aku sampai, apakah saya ada masalah dengan ibu gitu ya? Saya tanya baik-baik, maaf bu, apakah saya ada masalah sama ibu? Kok kayaknya dari kemarin-kemarin tuh suka ini. Langsung dia hapus, terus dia ngomong, oh maaf salah kirim. Nggak mungkin salah kirim, karena aku baru ngomong firman, and then kamu share ke aku gitu. Cuman lagi-lagi, oh ya sudah. Bagaimana? Kalau kita jahat mah, kita screenshot, kita sebarin aja di mana namanya, di story, ya kan? Orang nanti rame-rame. Cuman kita udah nggak seperti itu lagi. Di dalam hidup ini akan banyak orang yang suka, banyak orang yang nggak suka, ya kan? Benar, setuju, betul. Respon kita akan menentukan bagaimana perbuatan Tuhan lebih luar biasa lagi dinyatakan dalam hidup kita. Kalau saya memilih untuk marah, saya memilih untuk kepahitan, saya memilih untuk maki-maki, I know banyak kerancangan Tuhan yang akan gagal dalam hidup saya. Tapi ketika saya memilih respon untuk ya sudah, just let it go and then mengampuni, bahkan aku sering banget mendoakan orang-orang yang jahat-jahat. Bener deh. Kalau dihina, apa segala macam, I speak blessings. Tuhan berkati, Tuhan segala macam gitu ya. Even aku balas DM apa segala macam, aku sambil senyum, bukan senyum dibuat-buat ya, memang oke, this is me. Terserah you mau ngomong apa, Tuhan yang tahu kan gitu ya. Maksudnya aku lebih memilih untuk mendoakan mereka gitu. Wow. Gak gampang loh begitu ya, teman-teman semua mungkin yang nonton mungkin juga tahu ya. Kalau disakitin seperti itu dan apalagi dihujat, apakah itu yang pertama kalinya tuh, sebelumnya pernah ada orang-orang lain juga kayak gitu Kak, kayak GTM atau gitu? Banyak. Wow. Tapi Kakak let it go aja gitu, enggak? Ya, coba lihat aku nggak. Biasanya kan ada orang yang ada yang blok, ada yang apa, aku enggak sih. Wow. Kalau aku mau, aku mau tinggal blok aja. Istilahnya gini, kalau dia ngomong ke orang, Michael mau ngeblok saya apa segala macam loh. Ada kok buktinya kamu yang maki-maki saya gitu ya. Tapi aku enggak. Benar. Setuju. Biarin aja. Itu urusanmu. Aku tetap melakukan yang terbaik dari hidupku untuk melayani Tuhan gitu. Wow. Jadi kakak memilih untuk meninggalkan aja itu begitu aja. Iya. Kak, itu kan yang dalam dunia sosial media nih Kak. Kalau yang dalam dunia nyata, pernah nggak sih Kak, kayak misalnya kayak seperti sekarang kan kakak udah cukup terkenal, walaupun sudah cukup terkenal, pernah nggak sih Kak kayak mengalami ya kata-kata yang nggak enak lah gitu? Ada. Maksudnya ketemu langsung gitu? Langsung sih puji Tuhan nggak ada ya. Mudah-mudahan jangan sampai ada, karena kalau sampai ada aku langsung doain dia loh nanti. Luar biasa. Sejauh ini di mana namanya, di sosmed itu, di komen-komen, kadang-kadang di DM atau apa, contohnya kita bikin story, halo semuanya lagi begini segala macam, nanti di reply story-nya, jangan sok cakep deh gitu, terus halo semua, ada kiriman makanan atau kiriman Inders ini, ada yang nanya, ini sebenarnya artis atau hamba Tuhan sih, nah, gitu-gitu, ya kan. Terus nanti aku pelayanan pakai jaket A gitu ya, and then one day aku pelayanan lagi pakai jaket yang sama. Waktu itu ada yang komen gini, bosan jaketnya itu mulu gitu. Astaga. Aku balas, terima kasih, artinya kamu memperhatikan aku. Sesayang itu kamu ke aku, kamu perhatikan aku. Doain kalau ada berkat, atau kamu lagi dapat berkat, jangan lupa beliin saya jaket juga biar jaketnya ganti. Aku bercanda gitu aja. Kalau mau marah kan sebenarnya kan bisa ngomong suka-suka gue, baju-baju gue kan gitu. Benar. Ya, aku balas. Aku lebih memilih untuk berkata makasih ya, berarti kamu sayang banget sama aku sampai perhatikan segitunya gitu. Ya udah. Wow. Aku yakin orang itu akan terdiam 1000 bahasa pasti.
Luar Pokoknya biasa. pokoknya banyak banget lah yang aneh-aneh mah banyak. Mhm. Tapi kakak diemin aja dan gak diambil pusing. Kak, sekarang kan lagi keadaan kayak gini nih kak, Mm-mm, keadaan mm-mm, COVID ya kak, sudah mm-mm, terlepas dari apa namanya pelayanan yang kayak offline gitu. Mungkin masih ada yang mm-mm, offline, cuma kan gak terlalu banyak nih kak. Apa sih kak mm-mm. yang kakak lakukan gitu kak hari-hari ini dari semenjak awal-awal di karantina kayak gini sampai sekarang gitu kak? Iya, yang pasti kan memang banyak pelayanan yang sudah jadinya postpone, jadi Mhm, tertunda dulu gitu ya. mhm. Kalau boleh jujur, harusnya aku ada di Eropa, aku ada di mana lagi nih? Beberapa pelayanan. Tapi kan, Wow, tapi kan waktu itu eh, waktu Tuhan pasti yang terbaik gitu aja. yes, Udah setuju setuju. semangat kan, udah disiapin semua ini itu Hmm, segala macam. Apalagi salah benar. satu negara impian saya kan, maksudnya ya tempat favorit saya di Eropa gitu. Dan Tuhan kasih kesempatan untuk saya Iya, boleh melayani di Eropa. Waktu itu memang betul. 3 minggu, Belanda, Italia, Roma segala macam lah gitu. Keren. Tapi kan karena Iya. pandemi nggak jadi. Mhm, Kalau mhm, mhm. kalau aku nggak percaya sama waktunya Tuhan, aku akan marah-marah atau nggak aku mau kecewa dong. Maksudnya ya kok Pasti, gini sih. pasti. Tapi enggak loh. Waktu itu aku memilih untuk Tuhan terima kasih. Waktu Tuhan Mhm. pasti yang terbaik, I know. Dan Amin. semua pelayanan, banyak banget pelayanan Mhm, uh, postpone gitu ya. Dan mhm. banyak jadinya waktu buat keluarga. Keluarga and Wow. then istirahat. Dan waktu itu memang kesempatan pas lagi itu juga aku kan habis operasi jadi memang harus banyak istirahat. Dan kayak Tuhan udah siapin semuanya gitu ya. Dan Mhm. uh, banyak ya bikin lagu apa segala macam dan semakin kreatif gitu ya. Tuhan kasih hikmat untuk A, B, C dan D segala macam gitu. Kak, tadi sekarang sempat bilang operasi-operasi apa ya, Kak? Kalau boleh tahu. Ada satu penyakit tapi sudah sembuh, puji Tuhan. Wow, luar biasa. Tuhan kita Hmm, memang ajaib. Kak, aku yes. sempat, kakak kan sempat kayak buat live gitu, Kak. Kayak Mm-mm, mm-mm. ngajak orang buat ngobrol, buat bicara. Apakah itu merupakan kayak salah satu hal atau salah satu eh, ya mungkin perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kakak untuk lakukan di sosial media atau kakak mau menjadi dampak atau bagaimana kak? Jadi sebenarnya itu punya gini aja, prinsipnya aku cuman gampang, gampang aja gini. Hmm, Dulu, hmm, ini waktunya hmm. masih cukup nggak? Kayaknya masih ada deh. Masih Eh, berapa berapa menit? Coba lihat dulu. Takutnya aku yes. ngomong keputus. Masih bisa? Sepertinya mungkin sekitar 5 menit deh kayaknya. Oh ya udah. Jadi Sekitar 5. eh, nanti lanjut lagi kan habis ini kan? Ya, lanjut Ya. lagi. Ya, Mm-mm. Kak. Jadi waktu itu sampai di mana tadi aku lupa jadinya. Sampai yang soal Oh ya, Instagram live. soal Instagram ya live. Jadi Hmm, hmm, dulu aku pernah ada di posisi yang melihat dalam tanda kutip penyanyi rohani itu atau siapalah dia dulu kan waktu aku masih di kampung. Ya ampun kayaknya itu hmm, artis atau apalah segala macam. Jangankan hmm, untuk ngobrol, bisa foto bareng hmm. pun itu kayaknya udah bangga banget gitu ya. Bisa Betul ya, salaman pun ya. kayaknya udah bangga banget gitu. Nah buat Betul, aku betul, kan betul. Ya. apa sih salahnya kita bisa bikin orang senang, bisa bikin bahagia, itu jadi Benar. berkat gitu ya. Dan waktu Oh, itu aku ya. coba iseng-iseng aja waktu itu bikin yuk live Instagram and then Hmm, orang-orang bisa join. Jadi live-nya kayak kita nih berdua gitu. Cuman hmm, simple aja, cuman beberapa nggak nyampe 1 menit ngobrol, kenalan, and then siapa namanya, di mana, oke Tuhan hmm, berkati ya. Terus minta screenshot ya kak, oke screenshot. As simple as hmm. that, sesimpel itu sebenarnya buat kita mungkin nah udah biasa gitu ya. Tapi buat orang-orang seperti itu kan, maksudnya buat teman-teman kadang-kadang ya ampun ngobrol langsung sama contohnya katakanlah idolanya atau apanya lah gitu. Iya, Maksudnya bisa betul, ngobrol betul, langsung atau betul. apa gitu. Itu Itu ya, satu ya. nilai tersendiri. Itu yang membuat aku berpikir ya udah itu salah satu bagian dari pelayanan, iya kan? Betul, benar, benar, Iya, benar. jadi Luar karena biasa. aku ada pernah ada di posisi yang ngelihat artis itu kayaknya ya ampun kapan bisa Hmm, ngobrol ya ampun kapan bisa ini apa segala macam. Jadi hmm, aku tahu rasanya seperti itu. That's hmm. why aku sekarang nggak pernah ngerasa artis, nggak pernah ngerasa ya udah ayo ketemu live ayo ngobrol segala macam gitu. Luar biasa, luar Iya, biasa. Kak, ya, aku rasa sebaiknya sekarang kita off dulu dan kita lanjut dalam beberapa detik. Mungkin dalam beberapa detik kita akan online lagi. siap, Kakak bergabung lagi ya kak ya. Dan siap, semuanya juga yang nonton aku minta kita semua untuk bergabung lagi. Aku off dari sekarang daripada kita lagi ngomong nanti tinggal beberapa detik lagi. Jadi lebih siap. baik aku off dari sekarang dulu. Oke semuanya selamat bergabung kembali.
We'll see you all in a while.